Pada suatu hari, di sudut kota yang sering luput dari perhatian, di antara deretan gedung-gedung megah dan jalanan yang sibuk, ada seorang lelaki tua. Namanya Pak Slamet. Begitu orang-orang memanggilnya. Usianya mungkin sudah melewati setengah abad. Wajahnya penuh kerutan, kulitnya yang terlihat legam terbakar matahari. Pekerjaannya seorang pemulung. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, Pak Slamet mendorong gerobaknya yang berderit pelan, menyusuri gang-gang sempit dan trotoar kota, mencari barang-barang bekas yang masih bisa dijual, seperti botol plastik, kardus, besi tua, apapun yang bisa memberinya receh demi membeli sesuap nasi. Banyak orang yang memandangnya sebelah mata. Ada yang mencibir, ada yang pura-pura tidak melihat, ada juga yang menutup hidung saat ia lewat. Tapi tahukah kamu, di balik tubuh rentanya, di balik pakaiannya yang lusuh dan tangan kasarnya, tersimpan sebuah pelajaran hidup yang luar biasa. Pada suatu hari, seorang pemuda bernama Arif. Dia bekerja sebagai pegawai kantoran yang merasa hidupnya selalu timpa kesialan. Dia merasa semua orang beruntung kecuali dirinya, merasa dunia tidak adil, dan tanpa disengaja dia bertemu dengan Pak Slamet di sebuah taman kota. Saat itu Arif sedang duduk termenung, memikirkan kegagalan demi kegagalan yang menimpanya. Usaha kecilnya bangkrut, kekasihnya pergi, teman-temannya menjauh. Dia merasa dunia ini terasa begitu berat dan ia merasa sudah tidak punya alasan lagi untuk bertahan. Hanya putus asa yang dia dapatkan. Di tengah lamunan itu, ia melihat Pak Slamet tengah memungut botol plastik di dekat tong sampah. Tapi ada yang membuat Arif heran, adalah senyum di wajah lelaki tua itu. Senyum tulus dan ikhlas, seolah hidupnya tanpa beban. Karena penasaran, Arif mencoba memberanikan diri menyapa. "Pak, boleh tanya sesuatu?" Pak Slamet menoleh, tersenyum ramah. "Tentu nak, apa yang ingin kamu tanyakan?" Arif menarik napas panjang. "Pak, kenapa Bapak bisa tetap tersenyum padahal hidup Bapak jauh lebih berat dari orang-orang kebanyakan? Bapak kerja di bawah terik matahari, tidur di emperan toko, dan orang-orang bahkan tidak peduli sama Bapak." Mendengar pertanyaan tadi, Pak Slamet terdiam sejenak. Ia kemudian letakkan botol plastiknya ke dalam karung, lalu duduk di sebelah Arif. Kemudian ia berkata, "Nak, aku memang cuma pemulung. Hidupku sederhana, makan seadanya, tidur di mana saja aku bisa. Tapi aku bersyukur karena aku masih diberi kesempatan melihat matahari pagi. Masih diberi tubuh yang bisa berjalan, tangan yang bisa bekerja. Aku tidak kaya harta, tapi aku kaya hati." Arif tertegun mendengar penjelasan itu. Kemudian Pak Slamet melanjutkan, "Hidup itu, nak, bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi tentang seberapa banyak yang bisa kamu syukuri. Orang kaya pun bisa sengsara kalau hatinya dipenuhi rasa iri. Orang miskin pun bisa bahagia kalau hatinya penuh rasa syukur. Setiap hari aku kumpulkan sampah, tapi hatiku tidak pernah mengeluh. Karena aku tahu, setiap keringatku, setiap langkahku adalah bagian dari caraku bersyukur atas hidup yang masih diberikan Tuhan." Arif merasakan sesuatu menghangat di dadanya. Air matanya mulai menggenang. Pak Slamet kembali berkata, "Hidup ini, nak, bukan tentang siapa yang paling cepat sampai garis akhir, tapi tentang siapa yang tetap bertahan meski jalannya berat. Kalau kamu merasa jatuh, bangkitlah. Kalau kamu merasa gagal, coba lagi.
Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain, karena setiap orang punya ujian masing-masing. Pada sore itu, Arif pulang dengan hati yang berbeda. Ia sadar selama ini ia terlalu sibuk menghitung apa yang hilang, sampai lupa mensyukuri apa yang masih ia punya. Ia mungkin kehilangan pekerjaan, tapi ia masih punya akal dan tenaga. Ia mungkin ditinggal kekasih, tapi masih ada keluarga yang peduli. Ia mungkin gagal hari ini, tapi esok masih ada kesempatan. Sejak hari itu, Arif mulai mencoba memperbaiki hidupnya. Ia tidak lagi terlalu memikirkan apa kata orang, tidak lagi mengeluh tentang hal-hal kecil. Setiap pagi, ia belajar tersenyum, seperti Pak Slamet. Mengucap syukur atas nafas yang masih mengalir, atas mata yang masih bisa melihat cahaya pagi. Kita semua mungkin pernah merasa hidup ini tidak adil, merasa berat, terpuruk, dan rasa ingin menyerah. Tapi percayalah, di balik setiap luka ada pelajaran. Di balik setiap kesulitan ada kekuatan yang sedang dibentuk. Dan terkadang, pelajaran hidup paling berharga justru datang dari orang yang tidak pernah kita duga. Seperti Pak Slamet, seorang pemulung yang dengan sederhana mengajarkan arti kebahagiaan sejati, bahwa bahagia itu bukan tentang seberapa banyak yang kamu genggam, tapi tentang seberapa dalam kamu bisa bersyukur. Dari kisah tersebut kita bisa mencoba sedikit demi sedikit. Jadi sebelum tidur malam ini, coba renungkan sebentar apa saja yang masih kamu miliki yang selama ini mungkin terabaikan. Karena saat kamu belajar bersyukur, kamu akan menyadari betapa berharganya hidup ini. Tetaplah berusaha, jangan pernah menyerah karena keadaan. Jangan lupa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Semakin kita banyak bersyukur, semakin kita bisa menikmati hidup.